Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai Library Association of Singapore, yang mana suatu organisasi profesional tingkat nasional untuk pustakawan dan pekerja perpustakaan Singapura. Untuk lebih jelasnya lagi, silahkan disimak pembahasan selanjutnya. Enjoy for watching! Baiklah, saya akan menjelaskan tentang LAS atau Library Association of Singapore. LAS adalah sebuah organisasi profesional tingkat nasional untuk pustakawan dan pekerja perpustakaan Singapura. Didirikan pada Maret tahun 1955 dengan nama Persatuan Perpustakaan Tanah Melayu, lalu diganti dengan nama LAS atau Library Association of Singapore pada tahun 1975. Menjadi salah satu dari 3 mitra yang menyelenggarakan Asia Pacific Library and Information Conference atau APIC pada tanggal 29 Juli tahun 2018 di Canberra, Australia. Selanjutnya, jenis kegiatan Library Association of Singapore. Yang pertama ada conference. Konferensi LAS PPM 2021 adalah forum internasional yang akan menghadirkan konten berkualitas tinggi dengan kemudahan untuk berpartisipasi dari mana saja. Konferensi ini berfokus pada kolaborasi antar perpustakaan serta jaringan pendukung dalam komunitas perpustakaan, baik antara perpustakaan dengan perpustakaan, perpustakaan dengan staf perpustakaan, ataupun dengan staf perpustakaan dengan staf perpustakaan. Yang kedua ada Professional Development Camp atau PDS, merupakan sebuah kegiatan mengakui upaya dan pencapaian pustakawan dalam upaya pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Penghargaan ini selisih dengan survei atau praktisi profesional yang diberikan kepada pustakawan yang telah mencapai tingkat pelatihan dan kegiatan pengembangan profesional yang ditentukan dalam jangka waktu 2 tahun. LAS atau Library Association of Singapore akan memberikan penghargaan kepada individu berdasarkan rekomendasi Dewan PDS dan nama mereka akan dipublikasikan di situs ini dengan tanggal kadaluarsa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai publication of Library Association of Singapore. Yang pertama yaitu ada AGM and Annual Reports, yang mana rapat dan laporan tahunan yang diadakan oleh Library Association of Singapore ini guna mengetahui apakah tujuan dari organisasi tersebut sudah tercapai atau belum. Yang kedua yaitu ada bulletin, yang dimana kategori ini dan kategori turunannya hanya terkait untuk artikel bulletin. Dan yang ketiga yaitu ada ad hoc publication, yang mana menerbitkan jurnal yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan program khusus. Dan yang terakhir yaitu ada SJLIM atau Singapore Journal of Library Information Management, yang mana mereka menerbitkan jurnal-jurnal yang berasal dari Singapura. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai membership. Membership di sini yaitu dengan bergabungnya kita dengan Library Association of Singapore ini, kita dapat mengetahui komunitas yang mewakili dan mengadvokasi kepentingan para profesional perpustakaan dan informasi dari Singapura tersebut, yang mana kita dapat memanfaatkan program, pelatihan, jaringan, penghargaan dan hibah, serta sumber daya asosiasi. Untuk jangka waktu keanggotaan sendiri terbagi atas 3 jangka waktu. Yang pertama yaitu ada keanggotaan Library Association of Singapore ini didasarkan pada tahun kalender. Bea langganan jatuh tempo setiap tahun pada tanggal 1 Januari dan keanggotaan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Dan yang kedua yaitu ada anggota baru yang bergabung dengan Library Association of Singapore ini di antara tanggal 1 Juni dan 31 Oktober pada tahun yang sama. Hanya perlu membayar 50% dari biaya keanggotaan dari tahun berikutnya. Dan yang terakhir yaitu ada anggota baru yang bergabung dengan Library Association of Singapore ini antara 1 November dan 31 Desember setiap tahun harus membayar biaya berlangganan tahunan dan akan menikmati manfaat keanggotaan hingga 31 Desember tahun berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang personal membership. Yang pertama itu ada professional membership, yang dimana orang dengan gelar profesional yang diakui atau ijazah pasca sarjana di bidang perpustakaan dan ilmu informasi atau kualifikasi profesional yang setara. Biaya tahunannya yaitu $100 Singapura atau setara dengan lebih kurang 1 juta rupiah. Yang kedua yaitu ada associate membership, yaitu ada 3 kualifikasi. Yang pertama itu ada orang yang memiliki ijazah atau sertifikat para
profesional yang diakui dalam ilmu perpustakaan dan informasi atau kualifikasi yang setara. Yang kedua, orang yang terlibat dalam layanan perpustakaan dan informasi tetapi tidak memiliki gelar profesional atau ijazah pasca sarjana di bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Yang ketiga, itu ada mahasiswa full-time program studi ilmu pengetahuan dan informasi, biaya tahunannya yaitu $50 Singapura atau setara dengan lebih kurang Rp500.000. Yang ketiga, itu ada affiliate membership, yang dimana orang yang tertarik dengan tujuan LAS atau Library Association of Singapore dan tidak terlibat dalam layanan perpustakaan dan informasi serta tidak memiliki gelar atau ijazah profesional di bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Biaya tahunannya yaitu $150 Singapura atau setara dengan lebih kurang Rp1.600.000. Yang keempat, itu ada professional life membership, yaitu orang yang telah menjadi anggota profesional selama lebih kurang 5 tahun berturut-turut dengan biaya tahunan yaitu $3.000 Singapura atau setara dengan lebih kurang Rp33 juta yang dibayar dengan on-time fee. Yang kelima, yaitu ada professional non-working membership. Anggotanya profesional yang sudah tidak bekerja dengan biaya tahunan yaitu $30 Singapura atau setara dengan lebih kurang Rp300.000. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu benefit personal membership. Yang pertama yaitu kesempatan untuk berjejaring dengan rekan lokal dan luar negeri. Yang kedua, terhubung dengan pengetahuan dan keterampilan profesional para praktisi terkini. Yang ketiga yaitu mempunyai hak suara atau hanya untuk anggota profesional. Yang keempat yaitu ada potongan harga bagi anggota untuk publikasi di LAS atau Library Association of Singapore. Yang terakhir itu ada mendapatkan pemberitahuan tentang kegiatan yang berhubungan dengan perpustakaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang institutional membership. Yang pertama ada institutional libraries, yaitu perpustakaan dan organisasi informasi lokal dan luar negeri. Biaya tahunannya $200 Singapura atau setara dengan kurang lebih Rp2.200.000. Selanjutnya institution school libraries, yaitu perpustakaan dan pusat sumber daya informasi di sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas. Biaya tahunannya $50 Singapura atau setara dengan Rp500.000. Selanjutnya institution non-libraries, yaitu organisasi non-perpustakaan dan non-informasi lokal dan luar negeri. Biaya tahunannya $300 Singapura atau setara dengan Rp3.300.000. Selanjutnya, benefit institutional membership. Yang pertama, mendapatkan hak suara jika perwakilan memiliki kualifikasi profesional yang diakui. Yang kedua, mendapatkan diskon anggota untuk publikasi LAS. Yang ketiga, mendapatkan pemberitahuan tentang acara dan kegiatan yang berhubungan dengan perpustakaan. Yang keempat, kehadiran gratis atau bersubsidi pada kegiatan tertentu yang diselenggarakan LAS untuk maksimal 3 orang nominator. Selanjutnya, mendapatkan diskon pendaftaran anggota khusus dan prioritas untuk kursus, seminar, lokakarya, dan konferensi yang disponsori LAS, maksimal 3 orang nominator. Lalu, kelayakan untuk mendapatkan layanan pinjaman antar perpustakaan dari National Library Board dengan catatan kebijakan ILL/NLB berlaku. Dan yang terakhir, lowongan pekerjaan gratis tanpa batas di LAS Jobs Board.